Assalamualaikum teman-teman. Halo, selamat datang di podcast perdana aku. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nyayu Hanun, mahasiswi Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Nah, di podcast aku kali ini, aku mau berbagi sedikit pengetahuan sama teman-teman mengenai stunting. Mulai dari apa itu stunting, penyebab terjadinya stunting, gejalanya, dampaknya, sampai cara menghindarinya. Seperti yang kita ketahui, stunting menjadi masalah kesehatan yang lagi gencar-gencarnya nih di Indonesia. Apalagi masa pandemi seperti ini, angka stunting dan gizi buruk di Indonesia diperkirakan naik signifikan akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan sulitnya pemenuhan gizi anak selama masa tumbuh kembang. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum nih, apa itu stunting? Menurut WHO, stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak dianggap mengalami stunting jika tinggi badan mereka lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Sebenarnya, apa sih penyebab stunting pada anak? Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga periode awal kehidupan anak, yaitu 1000 hari setelah lahir. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kekurangan gizi kronis, antara lain seperti faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal atau setelah melahirkan. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi, dan kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Nah, kalau kita bicara mengenai gejala dan dampak stunting, ada beberapa gejala stunting yang bisa diidentifikasi, seperti tumbuh pendek di bawah rata-rata karena pertumbuhan melambat, pertumbuhan gigi terlambat, buruknya kemampuan fokus dan mengingat pelajaran, pubertas yang terlambat, dan anak menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya. Biasanya pada anak usia 8-10 tahun. Stunting dapat memberikan dampak buruk pada anak, baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Sedangkan, dampak jangka panjang stunting yang tidak segera ditangani adalah penurunan kemampuan kognitif otak, kekebalan tubuh melemah sehingga mudah sakit, dan memiliki resiko tinggi terkena penyakit metabolik seperti kegemukan, penyakit jantung, dan penyakit pembuluh darah. Nah, bagaimana cara mencegah stunting pada anak? Stunting pada anak dapat dicegah melalui beberapa cara penting, seperti yang pertama, pola makan. Istilah isi piringku dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, sementara setengahnya lagi diisi dengan sumber protein, yaitu protein nabati atau hewani, dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan karbohidrat. Yang kedua adalah pola asuh. Stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam memberi makan bayi dan balita. Untuk mencegah stunting, pola asuh yang baik dapat diterapkan mulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, hingga para calon ibu untuk memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil. Langkah pencegahan lain yang bisa diambil yaitu memeriksakan kandungan secara rutin saat hamil, menjalani persalinan di fasilitas kesehatan, melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, dan mengupayakan pemberian air susu ibu atau ASI, terutama pada beberapa hari setelah kelahiran bayi saat ASI mengandung banyak kolostrum. Berikan ASI secara eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Diikuti dengan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Pantau terus tumbuh kembang bayi pada pusat pelayanan kesehatan. Nah, kemudian yang terakhir adalah sanitasi dan akses air bersih. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, akses sanitasi, dan air bersih memiliki peran dalam pembentukan stunting. Selain itu, kebiasaan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir perlu diterapkan untuk menjaga tubuh dari berbagai faktor penyebab stunting. Yuk cegah stunting sejak dini. Semoga podcast ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.